Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus di Bawul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sehingga dapat bertemu kembali walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu pelajaran fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan, semangat dan kesenangan untuk senantiasa menuntut ilmu dan memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam belajar, serta memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Bawul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang ilmu waris yang dalam bahasa Arabnya atau dalam ilmu fikihnya disebut dengan al-faraid. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang asobah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan hak waris dengan jumlah sisa harta waris yang telah dibagikan kepada ashabul furud. Ashabul furud itu kan adalah orang-orang dari ahli waris yang mendapatkan harta waris dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Setengah, 2/3, 1/4, 1/8, itu namanya ashabul furud. Jadi pembagiannya diberikan kepada ashabul furud dulu. Kalau misalnya ada sisa, baru diberikan kepada ashabah. Nah, umumnya ashabah itu akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Seperti itu. Kemudian di pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang ashabah bin nafs. Artinya ahli waris yang mereka ini memang dari awalnya sudah mendapatkan harta waris secara ashabah. Kemudian yang kedua ashabah bil ghair, yaitu ahli waris yang mana mereka pada awalnya adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara furud atau fard. Namun karena ada ahli waris yang lain, biasanya ini saudara laki-lakinya. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan di mana mereka mewarisi dengan setengah, kemudian ada anak laki-laki. Nah, anak perempuan yang tadinya mewarisi dengan cara
farad, yaitu sejumlah setengah. Karena ada kehadiran anak laki-laki, anak perempuan menjadi asobah. Nah, anak perempuan dengan demikian dimasukkan ke dalam kategori asobah ma'al ghair. Asobah bil ghair. Yang ketiga, asobah ma'al ghair. Ya, asobah ma'al ghair. Kemarin juga kita telah membahas tentang jika ada asobah lebih dari satu, ada anak laki-laki sama ada cucu laki-laki, gimana nih cara membagikannya? Itu kemarin sudah kita bahas, ya, dimana jalan keluarnya ialah dengan memberikan hak waris lebih dulu kepada ahli waris yang lebih dekat kepada si jenazah atau yang jalurnya lebih kuat. Ya, silakan kalian bisa buka channel tentang asobah pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, insya Allah pada pertemuan kita yang berikut ini kita akan membahas tentang al-hajb. Tentang al-hajb. Yaitu penghalang hak waris. Dimana jika terjadi maka seseorang ahli waris yang seharusnya dia mendapatkan harta waris bisa-bisa nggak dapat harta waris. Begitu. Taib. Kita kembali ke kitab Fikih Muyasar. Taib, tolong disimak, baik-baik diperhatikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan mudah. Al-mas'alatus sadisatu, pembahasan yang keenam. Al-hajbu, hajb. Al-hajbu atau hajb huwa adalah al-man'u min kulli mirath. Terhalangnya min kullil mirath, dari mendapatkan seluruh harta waris. Itu namanya hajb. Siapa yang terhalang? Ya jelas yang terhalang adalah ahli waris. Au ba'dihi, atau seorang ahli waris tidak terhalang dari seluruh harta waris, tapi dia terhalang dari sebagian harta waris. Contoh misalnya seorang meninggal dan meninggalkan harta waris 10 juta. Ada ahli waris yang mendapatkan misalnya 1/2, berarti dia seharusnya mendapatkan 5 juta. Tapi karena ada hajb, dipotong dari setengahnya. Ya, dia tadinya dapat 5 juta, dipotong setengah, maka hanya dapat 2,5 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas. Liwujudi syakhsin akhar, karena adanya ahli waris yang lain. Nah, ini sebabnya. Ya, kenapa dia menjadi terhalang dari mendapatkan ahli waris? Baik terhalang secara keseluruhan atau terhalang dari sebagian saja. Karena liwujudi syakhsin akhar, karena adanya ahli waris yang lain. Ahaqqu minhu, yang mana ahli waris itu lebih berhak untuk mendapatkan warisan daripada dia, ahli waris yang terkena hajb. Wa huwa ala qismain, hajb ini terbagi menjadi 2. Hajbul awsaf, artinya hajb penghalang awsaf yang bentuknya adalah sifat. Wa yakunu fi man ittasafa, hajb awsaf ini berlaku fi man, bagi ahli waris ittasafa yang memiliki sifat bi ahadi mawani'il irth, salah satu dari sifat-sifat mawani'il irth yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta waris. Sifat penghalang waris apa saja? Ar-riq, yang pertama, ar-riq adalah budak, berstatus budak. Kalau ada ahli waris berstatus budak, maka dia nggak bisa mendapatkan
harta waris. Awil qatl, membunuh. Misalnya saja ada seorang anak yang durhaka, pengen buru-buru dapat harta warisan, orang tuanya dia bunuh ayahnya. Nauzubillahi min zalik. Maka dengan perbuatannya itu dia terhalang. Dia tidak bisa mendapatkan harta waris dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Semuanya dia tidak bisa dapat. Aw ikhtilafid dain, atau perbedaan agama. Si anak kafir, bapaknya Islam. Misalnya seperti itu, maka anak yang kafir ini nggak bakalan bisa dapat harta waris. Begitu pula dengan sebaliknya, misalnya si bapaknya ini kafir, anaknya Islam. Anaknya meninggal dunia dan meninggalkan banyak harta, maka bapaknya nggak bisa dapat harta waris dari si anak. Faman ittasafa biwahidatin, siapa ahli waris yang memiliki sifat dengan salah satu sifat min hadhil awsaf, dari sifat-sifat penghalang warisan ini, lam yarith, maka dia tidak akan bisa mendapatkan warisan. Wa wujuduhu kal adami, bahkan ahli waris itu yang memiliki sifat penghalang warisan, wujuduhu, adanya dia kal adam, dianggap seperti udah nggak ada, nggak dihitung. Wa yadkhul ala jami'il warathah, dan sifat-sifat ini bisa mengena kepada semua ahli waris. Ini namanya hajab al-awsaf. Hajab awsaf, hajabul awsafi. Athani, yang kedua, hajabul ashkhasi. Hajab ashkhas, hajab penghalang ashkhas, karena ada orang atau ahli waris tertentu. Karena ada orang atau ahli waris tertentu. Wa yansarifu ilaihi ismul hajab. Wa yansarif, dan kembali ilaihi, kepadanya lah, ya, dan kepadanya lah ismul hajab, nama atau istilah hajab diambil. Ya, hajabul ashkhas. Nah, dari sini istilah hajab itu diambil. Indal itlaq, ketika hajab itu tidak ditambahkan kata lain atau secara mutlak. Kalau misalnya ada orang bilang dalam pembahasan ahli waris hajab aja, hajab, udah, yang dimaksud dengan hajab di sini adalah hajabul ashkhas. Kalau pengen maksudnya hajabul awsaf, maka harus ada tambahan kata awsaf. Tapi kalau seorang guru menjelaskan tentang ilmu warasah, lalu dia hanya menyebutkan hajab saja, maka yang dimaksud dengan hajab di situ adalah hajabul ashkhas. Wa huwa ala kismain. Hajab ashkhas ini terbagi menjadi dua. Al-awwalu, yang pertama, hajabul hirman. Hajab hirman artinya penghalang secara keseluruhan harta waris, sehingga orang yang terkena tidak bakalan dapat harta waris walaupun 1 perak saja. Wa huwa man'u syakhsin muayyan. Hajabul hirman ini artinya terhalangnya syakhsun muayyan, seorang ahli waris tertentu, minal irthi bil kulliyah, dari mewarisi harta waris seluruhnya. Dia nggak bisa dapat sama sekali. Wa yadkhul ala jami'il warathah, dan hajabul hirman ini yadkhul, bisa mengena, ala jami'il warathah, kepada seluruh ahli waris, ma ada sittatin, kecuali 6 ahli waris. Siapa ajakah itu? Yang pertama, al-abu, bapak, wal ummu, ibu, wazauju wazaujatu,
suami dan istri, wal ibnu dan anak laki-laki, wal bintu anak perempuan. Berarti saudara, cucu, paman, anak paman, semuanya bisa terkena hajbul hirman. Karena yang tidak terkena hajbul hirman hanya 6. Bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi hajbul hirman ini terjadi karena ada seseorang, ahli waris yang lain, sehingga ahli waris tertentu nggak bisa mewarisi harta waris, dan dia tidak mendapatkan walaupun hanya 1 perak, sama sekali dia nggak dapat. Ini namanya hajbul hirman. Atsani, yang kedua, hajbu nuqsan. Hajb nuqsan, ya, hajb tapi bentuknya hanya pengurangan saja. Harusnya dapat setengah, jadinya cuma dapat kurang dari setengah. Ini namanya hajb nuqsan. Kalau hajb hirman tadi harusnya dapat sekian, dia malah nggak dapat sama sekali. Ya, jadi parahan hajb hirman daripada hajb nuqsan. Hajb nuqsan masih dapat walaupun dapatnya hanya separoh, berkurang. Sedangkan hajb hirman ini udah nggak dapat sama